Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala: wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معاشر المسlimin, hafidhakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama merasakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus selalu kita syukuri agar kita selalu mendapatkan tambahan-tambahan nikmat baru dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat itu tentu kita bisa sholat subuh berjamaah, sesuatu yang luar biasa. Meskipun bagi sebagian orang adalah hal yang biasa saja, tapi perkara ini patut untuk selalu kita syukuri. Juga kewajiban untuk bertafaqquh fiddin, kewajiban untuk selalu menambah pemahaman dan wawasan kita tentang agama kita, di mana ini adalah tolak ukur penting kebaikan seseorang, kebaikan rumah tangga seseorang, kebaikan masyarakat, kebaikan sebuah masjid, kebaikan bahkan sebuah bangsa dan negara. Di antaranya diukur sejauh mana perhatian mereka dengan masalah tafaqquh fiddin, dengan masalah selalu berusaha untuk menambah wawasan, pemahaman dan ilmunya tentang agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan jadikan dia mudah untuk menjadi pembelajar, menjadi orang yang faqih, orang yang selalu berusaha untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang ahamiyatu at-tafaqquh fiddin. Urgensi kita berusaha untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama kita. Jamaah sekalian, memahami agama dengan mendalam, memahami Al-Quran dengan mendalam, memahami syariah kita. Tidak sedikit umat Islam merasa tidak memiliki waktu untuk menjalankan itu semuanya. Sibuk dengan pekerjaannya, alasan sibuk dengan urusan rumah tangganya, atau sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Padahal jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dunia ini orang yang lebih sibuk daripada perang. Perang lebih sibuk daripada kita menjalankan pekerjaan duniawi kita, lebih sibuk daripada kita mengurusi rumah tangga kita. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, surat yang banyak berbicara tentang perang, tentang adab-adab perang, Allah sisipkan satu ayat untuk mengingatkan umat ini agar tidak lalai dengan kewajiban at-tafaqquh fiddin. Dan ayat itu adalah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan semuanya ikut perang, jangan semuanya sibuk dengan perkara-perkara perang. Harus ada yang tetap konsen untuk thalabul ilmi, memperdalam ilmu agama, agar mereka menjadi orang-orang ketika pulang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Orang-orang yang sibuk perang tidak sempat untuk belajar, sibuk berpolitik tidak sempat untuk belajar, sibuk ekonomi tidak sempat untuk belajar. Maka kita butuh orang-orang yang konsen belajar, sehingga mereka ketika pulang tetap bisa mengingatkan mereka orang-orang yang sibuk itu, sehingga tidak terlewatkan sedikit pun dari ilmu agama ini. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dalam ayat ini saking pentingnya kita harus
selalu menambah pemahaman tentang ilmu agama kita. Ya. Redaksi yang Allah gunakan ketika memerintahkan itu adalah liyatafaqahu fiddin. Hendaklah mereka orang-orang itu bertafaqquh fiddin. At-tafaqquh dalam ilmu sharaf itu menggunakan wazan tafa'al, yatafa'al, tafa'ul. Setiap kata yang berwazan tafa'al, yatafa'al itu selalu memberikan makna badlul juhud. Jadi mencurahkan seluruh upaya, seluruh energi dan perhatian total maksimal. Maka mereka harus totalitas di dalam belajar ilmu agama. Meskipun kita terkadang bersyukur jemaah dirahmati oleh Allah, di negeri kita ini tradisi pengajian itu luar biasa padat. Kalau saya bandingkan dengan masyarakat Arab, ya, yang saya bertahun-tahun hidup di sana, tradisi pengajian kita itu jauh lebih padat. Di Arab belajar ilmu agama itu di waktu-waktu khusus saja, hanya di masjid-masjid atau di kampus-kampus. Tapi di kita itu, ya, momen apapun, pertemuan apapun itu harus selalu ada ustadz atau ustadzah yang ceramah. Coba bapak sekalian ingat-ingat, ibu-ibu kita arisan, istri-istri kita biasanya ada yang ceramah nggak? Ada. Bahkan pertemuan wali murid, ya, di tahun ajaran baru biasanya, atau pembagian rapor itu biasanya selalu ada ustadz yang ceramah. 17 Agustusan, peringatan hari kemerdekaan, itu seringkali juga di sebagian masyarakat cara memperingatinya dengan cara apa? Tabligh akbar, mengundang ustadz untuk ceramah. Belum lagi di masjid-masjid kita, ya, di musola-musola kita, di madrasah-madrasah kita, tidak ada momen di negeri ini kecuali harus ada ustadz yang ceramah. Cuma seringkali, ya, bedanya kita ngadainnya sekedar pelengkap, seolah-olah nggak pantas, nggak elok, nggak lengkap sebuah pertemuan kalau belum ada ustadz yang ceramah, sehingga terkadang hasilnya tidak maksimal. Perhatian kita kepada at-tafaqquh fiddin seringkali kita berikan sesuatu yang sisa-sisa saja, perhatian sisa, waktu sisa, energi sisa, ya. Kalau tidak ada yang sisa maka kita tidak berikan. Padahal perintah tafaqquh fiddin itu adalah kita harus seluruh energi kita, perhatian kita berikan untuk mengalami dan memahami ilmu agama kita ini. Ini adalah kebaikan jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala saya sampaikan tadi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, memiliki pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Urgensi memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Yang pertama adalah pemahaman itu bagian daripada hifdzuddin, bagian daripada menjaga agama kita. Sebuah maslahat yang tertinggi di antara maslahat-maslahat yang ada itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka dalam ilmu maqasidus syariah, ketika dibahas tentang ad-daruriyatul khams, kebutuhan-kebutuhan darurat yang tertinggi di dalam syariah, maka yang pertama itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Pemahaman kita tentang agama Islam ini bagian daripada penjagaan kita terhadap agama kita. Islam ini bisa terawat dan utuh sampai kepada kita, di antaranya adalah karena al-faqh, karena pemahaman. Bahkan bukan hanya sekedar karena hafalan, tapi karena al-fahmu, al-fiqhu, pemahaman yang mendalam. Kita bisa lihat dari peristiwa pembukuan Quran. Di sana kita bisa mendapatkan betapa pentingnya pemahaman itu. Zaman Rasulullah, Al-Quran ini sudah dibukukan belum, Pak? Belum. Begitu Rasulullah wafat, Al-Quran belum dibukukan dalam mushaf, belum. Masih tertulis di pelepah-pelepah kurma, sobekan-sobekan kain, sebagian ada yang di batu-batu mungkin, atau kertas-kertas sisa, belum disatukan dalam mushaf.
Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar, dan Umar itu terkenal faqih, seorang sahabat yang punya pemahaman yang mendalam tentang agama. Beliau tidak hanya bisa menangkap apa yang tersurat, tapi hal-hal yang tersirat. Tidak hanya bisa menangkap hal-hal yang mantuk, tapi juga yang mafhum juga bisa ditangkap oleh Umar bin Khattab, saking dalam pemahamannya. Maka Umar ketika melihat para hufaz banyak berguguran di medan perang, Al-Quran saat itu dijaga di dalam dada-dada para hufaz, para penghafal Quran. Sementara banyak di antara mereka berguguran di medan perang. Maka Umar punya usul kepada Abu Bakar untuk segera dibukukan Al-Quran itu. Jamaah, saat itu dalam sejarah yang Bapak tahu, Abu Bakar langsung menerima usulan Umar apa tidak? Hah? Nerima apa nolak? Nolaknya biasa saja apa tegas? Hah? Tegas nolak. Bahkan seolah-olah marah Abu Bakar itu. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang gak ada tuntunannya? Rasulullah nggak pernah mengatakan bukukan Quran. Dalam Al-Quran sendiri nggak ada kata-kata ijma'ul Quran, bukukan Al-Quran, kodifikasikan Al-Quran dalam satu surat, nggak ada. Abu Bakar takut akan melakukan sesuatu yang nggak ada tuntunannya. Abu Bakar takut ini perkara muhdath, perkara baru yang diada-adakan, dan itu dia takut ketika melakukan itu akan menjadi orang-orang dicela dalam agama. Tapi setelah diskusi dengan Umar bahwa ini bukan perkara muhdath, bukan perkara bid'ah, ini perkara yang harus diambil demi maslahat. Sebagian ulama mengatakan karena al-maslahah al-musalah, sebuah kemaslahatan yang tidak ada nasnya dalam Quran dan Sunnah, tapi harus diambil demi menjaga diantaranya adalah menjaga agama. Maka setelah diskusi dengan Umar, syarahallahu sadra Abu Bakar, maka Allah melapangkan dada Abu Bakar sehingga menerima usulan Umar. Maka Abu Bakar sebagai khalifah, pemimpin umat Islam saat itu, memerintahkan Zaid bin Thabit untuk segera membukukan Quran, untuk segera memimpin pembukuan Quran. Zaid bin Thabit ketika menerima perintah sang presiden, Abu Bakar itu presidennya umat Islam saat itu, negara Islam Madinah, kepala pemerintahan Islam. Apa Pak? Reaksi Zaid bin Thabit diperintahkan, diinstruksikan oleh presidennya untuk membukukan Quran. Apa Pak sikapnya? Langsung mulai apa nolak Pak? Orang biasanya kalau diperintahkan presiden Pak, biasanya salah benar dilakukan apa nggak dilakukan Pak? Dilakukan, takut. Ini Zaid bin Thabit langsung menerima apa nolak? Zaid bin Thabit nolak juga, sama seperti Abu Bakar. Ini bukan perkara harus taat kepada pimpinan atau tidak, ini perkara pelanggaran agama. Kok saya diperintahkan untuk memulai pembukaan Quran sesuatu yang nggak ada tuntunannya? Sama sikapnya seperti Abu Bakar pertama kali tadi. Maka setelah diskusi bahwa ini bukan perkara muhdath, bukan perkara bid'ah, ini masalah yang harus diambil. Maka Zaid bin Thabit akhirnya syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya menerima usulan itu, dan akhirnya ia memulai memimpin proses pembukuan Al-Quran itu sehingga Al-Quran menjadi musuh. Dari kisah ini jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mushaf sampai kepada kita, meskipun kemudian ada revisi di zaman Utsman terkait dengan masalah bacaannya dengan bahasa Arab mana. Tapi pertama dimulai di zaman Abu Bakar atas usul Umar. Apa pelajaran bisa kita ambil di sini? Bahwa al-fahmu, pemahaman itu menjaga Islam. Kalau bukan karena fahmu Umar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Quran mungkin tidak sampai kepada kita. Hufaz sudah berguguran, hilang Al-Quran. Kalau orang hanya mengandalkan hafalan di dalam berislam, berilmu, hanya mengandalkan hafalan saja, bisa-bisa nggak dibuka Al-Quran itu.
Karena berdasarkan hafalan, di Quran nggak ada teks mengatakan bukan Quran, nggak ada. Di sunnah juga kalau kita orek-orek sunnah itu dari kutub sittah, kutub tis'ah, nggak ada namanya bukanlah Quran. Kalau hanya ngandelin hafalan saja, nggak jalan itu bukan Quran. Tapi Umar dengan al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam, bisa menganalisa masalah bahwa ini perkara yang harus diambil dan bukan bagian daripada pelanggaran di dalam agama. Belum lagi syubhat-syubhat yang dirahmati oleh Allah terhadap agama, itu harus kita jawab dengan ilmu dan pemahaman yang mendalam. Syubhat-syubhat yang bisa memurtadkan umat Islam, perkara yang berat di dalam agama kita. Penyakit beragama itu kalau tidak syahwat dan syubhat. Kalau syahwat mudah, orang tergoda syahwatnya untuk menutupi dosanya bertaubat langsung kepada Allah. Tapi kalau syubhat obatnya tidak cukup untuk bertaubat istighfar, tapi juga harus merubah pemahaman. Sebagian orang, bahkan di kalangan orang Islam sendiri, itu punya keyakinan yang kemudian disusupkan kepada pemikiran umat Islam agar jauh dari agamanya, agar merasa dan menilai bahwa agamanya nggak penting lagi. Agama kita itu nggak penting lagi. Di antaranya tentang at-ta'addudiyah diniyah, pluralisme agama, bahwa semua agama sama, mau Islam mau nggak Islam sama, siapapun di dunia ini orang, ya, kalau dia berbuat baik, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan syubhat. Dia akan mendapatkan surga di sisi Allah di hari akhir. Ini kan syubhat. Dan ternyata mereka itu dalilnya dari Quran juga. Mereka berdalil atas syubhat itu dengan Al-Quran, Pak. Kalau orang tidak memahami Al-Quran dengan mendalam, bisa terkecoh. Bisa dilihat itu, Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 mereka berdalil dengan ayat itu. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik Yahudi, Nasrani maupun Sabiin. Sabiin sebagian ulama tafsir mengatakan mereka adalah penyembah malaikat, sebagian mengatakan mereka sempalan dari Yahudi atau Nasrani. Apapun tafsirnya, yang penting mereka bukan bagian daripada Islam. Siapapun di antara mereka yang berbuat baik, maka pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan sedih dan tidak akan takut. Artinya mereka dapat surga. Al-Quran yang mengatakan. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa semua agama sama. Orang untuk mendapatkan surga gak harus Islam. Pak, ini benar apa salah sih? Orang untuk mendapatkan surga gak harus Islam, Pak. Yang penting berbuat baik. Benar apa salah, Pak? Tapi ada dalilnya Al-Quran yang mengatakan orang-orang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan yang Sabiin, sempalannya mereka, selama mereka beramal soleh, berbuat baik, maka akan dapat tempat terbaik di sisi Allah, dapat pahala, dapat surga. Ada dalilnya. Maka dengan pemahaman kita bisa menjawab. Dengan pemahaman kita bisa membentengi akidah umat ini. Dengan pemahaman kita diajari metodologi tafsir. Tafsir itu nggak boleh sekedar sesuai dengan selera, hawa nafsu, apa yang kita inginkan. Ada metodologinya. Menafsir Quran harus dengan Quran, tafsirul Quran bil Quran. Kalau nggak ada tafsirul Quran di sunnah, nggak ada biqauli sahabat, dengan pendapat sahabat, bukan dengan pendapatnya sendiri. Kemudian harus memahami sabab nuzulnya, konteksnya apa. Dari situ kita bisa menafsirkan. Kemudian kita juga harus merujuk pendapat para mufassirin, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari mereka-mereka setelah mereka yang lebih dekat kepada kebenaran. Konteks ayat ini tuh berbicara tentang Yahudi dan Nasrani sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu sebagai Rasul. Yahudi Nasrani dulu sebelum Islam.
Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang Yahudi Nasrani yang mendustakan rasul-rasul mereka, maka mereka akan mendapatkan azab di sisi Allah di hari akhir. Adapun orang-orang yang beriman, nah ayat itu kemudian berbicara tentang adapun orang-orang beriman di antara Yahudi dan Nasrani saat itu sebelum Islam, maka akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan surga, mereka tidak akan takut, tidak akan sedih di hari akhir nanti. Jadi sebelum Islam. Tapi begitu Islam datang dibawa oleh Rasulullah, maka Yahudi Nasrani tidak berlaku lagi. Yahudi dan Nasrani yang beriman, maksud dalam ayat ini adalah yang mengimani Rasul-Rasul mereka sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama tafsir menafsirkan demikian. Gak ada yang menafsirkan bahwa semua agama sama, bahwa untuk mendapatkan surga gak harus masuk Islam. Yang penting orang berbuat baik di dunia, maka akan mendapatkan pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara urgensi pemahaman itu adalah tentu menjadikan tahsinul amal kita berkualitas. Orang yang beramal dengan ilmu tentu berbeda dengan yang tidak berilmu. Hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ini kan pertanyaan yang Allah lempar tapi tidak diberikan jawaban. Ini model istifham ingkari dalam ilmu tafsir. Jawabannya pasti tidak, tapi tidak dikasih kata oleh Allah tidak. Karena jelas secara aksioma semua orang paham, gak sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Amal kita akan berkualitas. Dalam Ramadan kemarin sudah saya sampaikan kisah tentang Ibnu Mubarak, bagaimana beliau bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, kemudian bisa memprioritaskan amal sedekah daripada haji sunnah. Itu juga berangkat dari pemahaman yang mendalam. Saat Ibnu Mubarak di hadapan pilihan antara sedekah apa tetap berangkat haji, di saat ada orang yang kelaparan, sementara hajinya cuma haji sunnah, maka Ibnu Mubarak memilih apa? Memilih bersedekah. Jadi dia beramal bukan ukurannya suka-sukaan, tapi berdasarkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, jamaah dirahmati oleh Allah, sa'atul ufuq. Orang memiliki pemahaman mendalam akan memiliki sa'atul ufuq, luas wawasan. Kalau luas wawasannya, maka ia akan memerankan Islam yang luas, Islam yang selalu relevan setiap masa, setiap tempat. Dari dulu sampai sekarang jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ya segitu saja 30 juz, nggak bertambah. Sunnah juga berhenti dengan wafatnya Nabi. Sementara masalah-masalah kehidupan itu selalu bermunculan. Kalau orang hanya bergantung kepada Quran, teksnya saja, teks Qurannya, mantuknya, atau dengan sunnah mantuknya sunnah, tidak memakai usul-usul, metode-metode memahami dengan pendekatan mafhum dan lain sebagainya, maka akan terbatasi. Banyak hal saat ini memerlukan istihad. Banyak hal yang membutuhkan hukum dan tidak ada teksnya dalam Quran dan Sunnah. Membakar harta anak yatim. Ada anak yatim yang punya uang kertas atau punya aset rumah, usaha, kita bakar Pak, habis. Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Baik. Dalam Islam kita diajari setiap kita mengatakan satu hukum harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Nggak boleh bakar harta anak yatim. Baik Quran maupun Sunnah, dalilnya apa Pak? Membakar harta anak yatim dalilnya apa Pak? Nggak boleh. Ada yang tahu Pak? Tahu? Ada? Masya Allah, luar biasa Pak. Bapak salah mana Pak? Endra, Masya Allah. Dalil teks yang mengatakan la tahriku amwalal yatama atau la tahriku malal yatim, nggak ada. Jangan kalian bakar harta yatim, nggak ada. Jadi teksnya nggak ada. Tapi
Tapi kenapa kita sampai pada kesimpulan haram membakar harta anak yatim? Dalilnya adalah qiyas. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim seperti memakan neraka di perut mereka. Haram memakan harta anak yatim. Tapi kan teksnya yang diharamkan memakan, bukan membakar. Ya, dikiaskan karena kesamaan ilah, kesamaan sifat. Sama-sama membuat harta anak yatim ludes, hilang. Membakar dan memakan sama, maka hukumnya disamakan. Jadi dalilnya tadi seperti yang disampaikan Bapak itu, haramnya memakan harta anak yatim. Nah, kalau kita cuma mendasarkan pada teks Quran dan Sunnah tanpa mafhum pemahaman, nggak tahu kita ditanya apa hukum membakar harta anak yatim. Contoh mudah, contoh lain, Pak. Memukul orang tua haram apa halal, Pak? Orang tua kita tempeleng, Pak. Boleh nggak, Pak? Hah? Boleh banget? Jelas tidak boleh kan, Pak? Sepakat. Ada saya kira satu masjid ini mengatakan boleh. Gak boleh mukul orang tua, tapi kan harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah qiyas kepada wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua uff. Ini yang disebut dalam usul fikih itu mafhumul muwafaqah atau qiyasul awal. Qiyas kepada perkara yang mirip atau bahkan lebih dari itu. Jika berkata saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi memukul lebih-lebih tidak boleh. Itu namanya mafhumul muwafaqah. Dalam dunia medis yang kemudian dijadikan patokan tentang masalah syariah, orang itu bahwa anak itu dinisbahkan benar-benar boleh dinisbahkan kepada bapaknya atau tidak. Di antaranya adalah kesimpulan yang mengatakan bahwa lama minimal orang hamil itu adalah 6 bulan. Jadi aqall muddatil hamil, masa paling minim kehamilan seorang wanita itu 6 bulan. Artinya bisa saja seorang wanita itu hamil hanya dalam masa 6 bulan melahirkan anak. Nanti kemudian akan jadikan pijakan di dalam menentukan misalkan, atau ada orang dituduh ini baru nikah kok sudah hamil. Anak dia apa anak sebelumnya ini kan masalah. Kita sering membaca dalam surat kabar baru nikah sebulan ditalak gara-gara meragukan anaknya. Karena kok tiba-tiba sudah hamil? Bisa pakai patokan itu. Tunggu. Kalau masa hamilnya kurang dari 6 bulan, bisa diragukan itu. Apakah anak suaminya atau anak orang lain? Tapi kalau masa hamilnya minimal melewati 6 bulan atau lebih, itu berarti anak suaminya. Secara zahir kita hukumi sebagai anak suaminya, bukan anak dari selingkuhannya. Itu ternyata disimpulkan oleh Imam Ali dari 2 ayat. Ayat surat Al-A'qaf ayat 15 dan Al-Baqarah 233. Dalam Al-A'qaf itu Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamilnya dan menyapinya itu selama menyapi dari susuan itu selama 30 bulan berdasarkan Al-A'qaf. Jadi wanita itu hamil kemudian menyusui dengan susuan yang sempurna sampai menyapi bayinya itu selama 30 bulan. Al-Baqarah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Dan hendaklah ibu-ibu itu menyusui bayi-bayinya selama haulaini 2 tahun. Itu susuan yang sempurna diperintahkan dalam agama kita. 2 tahun itu berapa bulan, Pak? 24.
Sementara ibu hamil dan sampai melahirkan itu 30 bulan kan kata Al-Aqaf tadi, surat Al-Aqaf. Berarti tinggal berapa Pak? Tinggal 6 bulan. Berarti kalau 24 bulan dipakai menyusui, sisa hamilnya berarti berapa? 6 bulan. Berarti hamil 6 bulan itu mungkin, dan ini yang disebut oleh Imam Ali aqallu muddatil hamli, masa minimal orang hamil 6 bulan. Nah, ini bisa jadi patokan untuk menghakimi masalah yang kita sampaikan itu. Ini dari mafhum, dari pemahaman. Kalau bukan dari mafhum, tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Banyak sekali jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang disimpulkan dari mafhum. Yang keempat, at-tadarrud fi da'wati wa ta'lim. Orang ketika punya pemahaman yang mendalam, wawasan yang luas, maka di dalam metode dia berdakwah, taklim, itu bertahap dan memperhatikan kondisi. Karena itulah yang diajarkan oleh pemahamannya, ilmunya. Bahwa dalam dakwah, dalam taklim itu harus memperhatikan tahapan, memperhatikan situasi, memperhatikan kesiapan masyarakat. Dan itu akan menjadikan dakwah dan taklim seseorang itu tepat sasaran, bijaksana. Tidak asal kalau hitam dikatakan hitam, terus hitam. Meskipun terkadang ada kondisi-kondisi darurat, ada situasi yang membuat kita harus mengatakan hitam itu rada-rada putih misalkan. Dan itu bukan bagian daripada perintah, tapi bagian daripada pemahaman yang mendalam tentang agama. Dulu Aisyah mengatakan dalam hadis, dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan marfu kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan tentang tahapan di dalam dakwah. Law kana awwalu syai'in nazala la taznu laqalu wallahi la nad'u az-zina abadan. Law kana awwalu syai'in nazala la tashrabul khamra laqalu wallahi la nad'u al-khamra abadan. Aisyah itu merasa bersyukur bahwa dakwah Islam itu dakwah yang bertahap, dakwah yang memperhatikan situasi, kondisi dan kesiapan masyarakat Arab. Kalau saja pertama kali yang turun di dalam dakwanya Nabi Muhammad saat itu adalah la tazinu, janganlah kalian zina. Laqalu, niscaya orang-orang Arab Quraisy akan mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah dalam pemahaman mereka, la nad'u zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Nantang mereka. Kenapa? Karena zina itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Zina itu bukan sesuatu yang tabu-tabu amat saat itu, sesuatu yang biasa. Orang tawaf saja telanjang saat itu. Maka zina bukan perkara yang tabu, bukan perkara yang aneh. Tiba-tiba Rasulullah datang membawa ajaran mengharamkan zina. Orang Arab bukannya akan terima, tapi nantang kepada Muhammad, aku gak akan meninggalkan zina selamanya. Sama seperti itu pula kata Aisyah, law kana awwalu syai'in nazala la tashrabul khamra. Kalau saja pertama kali yang turun itu jangan kalian minum khamr, niscaya orang-orang Arab akan bersumpah dan nantang kepada Muhammad, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa? Karena khamr itu kebiasaan Arab saat itu, minuman yang digandrungi oleh masyarakat Arab saat itu. Orang Arab itu saat itu nggak lengkap, nggak elok, nggak pas sebuah pertemuan kalau belum dihidangkan minum khamr. Kalau belum minum khamr, seperti orang ngopi sekarang Pak ya. Apa aja harus mau ngopi. Sampai ada masalah, biar masalah hilang apa? Ngopi dulu. Mirip kayak seperti itu dulu. Minum khamr dulu. Nah, kayak itu orang Arab Muhammad saat itu. Jadi minuman, masya Allah, selera yang digandrungi. Ya. Itu minuman khamr. Makanya saat Islam datang itu tidak langsung diharamkan. Di antara pensyariatan yang bertahap itu diantara dalam pengharaman khamr. Awal-awal masih dibolehkan. Kemudian dibatasi setelah mulai siap. Dibatasi dengan jangan minum kalau sudah dekat sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau sholat zuhur jam 12 misalkan, jam 10 atau 9 di stop dulu, nggak boleh minum khamr. Khawatir nanti ketika sholat efek mabuknya
masih dirasakan dan orang lalai dengan sholatnya, bilangannya lupa, doanya lupa, zikirnya lupa dan sebagainya. Terus diajarkan oleh Nabi Muhammad, didakwahi, ditaklimi sampai siap turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Khamr itu, mengundi nasib itu, judi dan sebagainya itu adalah haram, hendaklah kalian jauhi. Maka orang Arab saat itu gak usah dipaksa-paksa, begitu siap khamr yang di rumah-rumah mereka, di galon-galon di rumah mereka dituangkan, sampai dalam satu riwayat dikatakan jalanan Madinah itu banjir minum khamr. Bertahap. Tahapan itu dalam dakwah dan taklim akan menjadikan dakwah dan taklim itu efektif dan tepat sasaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada Mu'adz saat berdakwah ke Yaman. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yaqulu an yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Jangan ajarin yang macam-macam dulu. Ajarin dulu syahadat. Ajarkan arti dua kalimat syahadat. Apa tuntutan dua kalimat syahadat? Tauhid diperkuat. Baru setelah itu ajarkan sholat. Kalau orang sudah kuat tauhidnya, kuat syahadatnya, disuruh apa mau? Disuruh apa mau? Kalau orang sudah siap. Jangan seperti kisah yang banyak diceritakan oleh para mubaligh dan ustaz. Seorang mu'alaf yang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan seorang guru, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kata Pak Guru, karena kamu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kamu resmi masuk Islam. Karena syahadat itu adalah madkhal ila Islam, pintu masuk Islam. Karena kamu sudah Islam, maka ayo aku antar kamu ke dokter bedah. Bertanya-tanya si mu'alaf ini, untuk apa Pak Guru? Apa hubungannya dengan syahadat itu? Ya, untuk menyempurnakan Islammu, menyempurnakan toharamu, maka kamu harus dipotong bawahnya. Apa sikap mu'alaf ini? Oh begitu Pak Ustaz. Wah gak jadi Pak Guru, gak jadi Pak Ustaz. Aku gak jadi masuk Islam. Masa masuk Islam harus dipotong bawahnya? Apa kata Pak Gurunya? Kamu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat resmi masuk Islam, lalu kamu batalkan, maka itu hukumnya dalam Islam apa? Murtad. Murtad itu diistitabah, diminta taubat 3 hari. Kalau nggak mau, diapain Pak? Dalam hukum Islam dipotong atasnya. Ini semakin menjadi apa-apaan Islam, apa-apaan syariat Islam. Masa masuk harus dipotong bawah, begitu keluar dipotong atasnya. Akhirnya pulang ngasih tahu keluarganya, tetangganya, masyarakat, jangan masuk Islam. Islam itu serem. Kalau kalian masuk harus dipotong bawah, kalau kalian keluar dipotong atasnya. Akhirnya citra Islam negatif, buruk, gara-gara salah di dalam tahapan. Kalau orang belum siap, jangan keluar langsung dipaksa untuk sunat, dipotong bawahnya. Tunggu dulu. Orang mu'alaf gak bisa sholat, hanya gerakan saja, gak ada bacaannya, sah. Hanya Allahu Akbar saja, subhanallah saja, dari awal sampai akhir sah. Sah. Awal-awal sah. Kemudian diajari seterusnya sampai dia bisa menjalankan Islam dengan sempurna. Bahaya ketika salah tahapan. Saya pengalaman sendiri. Ketika saya membawa jamaah haji dari Riyadh ke Mekah. Jamaah saya ketika itu adalah TKI Indonesia dan TKP, tenaga kerja Filipina. Nah, Filipina yang rata-rata adalah mu'alaf. Jadi di Riyadh itu ada semacam kantor dakwah yang kita biasanya membantu di sana untuk mendakwai muslimin Indonesia atau yang sebahasa dengan kita. Filipina sebagian ada yang tidak banyak sih, sedikit yang bisa bahasa Melayu. Rata-rata mereka bahasa Inggris. Tapi ada kesamaan lah, satu rumpun kita dalam tradisi. Maka mereka menyatu dengan kita. Banyak di antara mereka mu'alaf saat haji. Saat wukuf di Arafah, selesai dari wukuf kan kita menuju Muzdalifah untuk maghrib. Saat itu kita menunggu bus lama banget karena macet luar biasa.
Itu zaman kuota belum dibatasi dan sebagainya, bahkan dalam negeri juga nggak dibatasi, siapapun orang dalam negeri mau haji berapapun boleh. Kalau akhirnya ini udah dibatasi maksimal 1 kali dalam 5 tahun. Nah dulu membludak luar biasa. Akhirnya kita jalan dari Arafah ke Musdalifah untuk mabit. Begitu nyampe perbatasan Musdalifah Mina atau di tengah-tengah Musdalifah, kita nggak bisa maju lagi karena lautan manusia sudah tidur-tiduran duduk karena gak berani masuk Mina. Gak berani masuk Mina. Kenapa? Karena mabit Musdalifah ya jadi Musdalifah, nggak boleh Mina. Itu dalam teori sebenarnya. Dalam teorinya kalau mabit Musdalifah malam 10 Dzulhijjah itu harus di Musdalifah karena namanya masih mabit Musdalifah, nggak boleh di Mina, nggak boleh di area Mina. Kalau nanti mabit di Mina ya nggak boleh di area Musdalifah. Meskipun sekarang fatwa baru itu ada namanya Mina Jadid. Mina Jadid itu berfungsi sebagai Musdalifah, berfungsi sebagai Mina juga karena nggak menampung Musdalifah. Mina juga nggak menampung manusia, maka boleh mabit di Mina saat Musdalifah atau mabit di Musdalifah saat mabit Mina. Makanya ada Mina Jadid itu. Nah, sebagian jemaah kita terkadang yang nggak ngerti, nolak. Saya pernah juga membimbing bersama Kemenak, itu berhadapan dengan jamaah yang dia pakai teori benar memang dalam fikih. Kalau mabit Musdalifah ya Musdalifah, mabit Mina ya di Mina. Ketika kita minta masuk ke Mina saat mabit Musdalifah, nggak mau Pak, nolak masuk tendanya. Karena dalam teori nggak boleh Pak Ustaz. Kan kita sekarang mabit Musdalifah, kok masuk Mina? Saya nggak mau, saya nggak sah. Padahal semua fatwa fikih dunia sudah membolehkan, termasuk Kemenak sudah membolehkan juga fatwanya. Karena sudah nggak menampung Musdalifah atau Mina itu. Kalau kita letterlock pakai teori nggak bisa, maka perlu kita lentur dalam masalah ini. Inilah perlunya kita paham betul. Kalau nggak paham, akhirnya kaku, berantem, mau haji berantem dulu itu antara pembimbing dan jamaahnya. Jadi gara-gara itu, kenapa masyarakat jamaah haji ketika itu nggak mau nerobos Mina? Padahal jamaah terus mengalir dari Arafah yang butuh jalan, takut nggak sah hajinya. Ini karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu hajinya. Sampai akhirnya karena jamaah kita itu banyak yang wanita dan rata-rata mereka mu'alaf yang dari Filipina. Kalau tetap di situ Pak diinjak-injak manusia, karena ke depan nggak bisa, dari belakang terus didorong jutaan manusia, ratusan ribu manusia dari Arafah. Akhirnya kita instruksi naik ke bukit Pak, kita bopong itu udah darurat biar bisa naik bukit. Begitu di atas jamaah Filipina itu ada yang bergumam, kok begitu susah syariat Islam, begitu berat yang menjalankan syariat Islam itu. Akhirnya kita hubungi dai Filipina, ini kapan masuk Islam? Hanya baru beberapa minggu Pak masuk Islam, sudah langsung diajak haji. Pemahamannya belum kuat, akidahnya belum kuat, bisa-bisa mental, bisa murtad. Dulu kata ada ini ada juga yang sudah mental murtad gara-gara merasa berat menjalankan syariat Islam. Karena belum siap secara keilmuan, secara keyakinan belum kuat, sudah diberikan pembebanan yang berat seperti itu. Maka tadarus tahap itu bertahap itu adalah penting. Bahkan terkadang ada ilmu yang kita sembunyikan sementara itu boleh. Menunggu kesiapan itu boleh. Dalilnya apa? Hadis semua tentang Rasulullah mengajarkan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah. Dalam hadis sahih Allah menjelaskan hak Allah kepada hamba adalah hendaklah hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengadab hamba yang tidak pernah menyekutukan. Asal hamba tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengadab hamba itu. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, bolehkah aku kasih kabar? Ini kan kabar gembira ya, bahwa umat Islam itu dijamin tidak akan diadab selama tidak menyekutukan Allah. Ini kan kabar gembira, sebuah keringanan. Tapi apa kata Rasulullah? La tubasyirhum fayattaqilu, jangan kabarin dulu, jangan sampaikan dulu, khawatir mereka hanya bergantung dengan hadis ini lalu tidak beramal soleh, yang penting tidak menyekutukan, maka tidak akan diadab. Ini kan salah pemahaman juga. Akhirnya disimpan dulu. Tapi buktinya sampai nggak sampai kita Pak? Buktinya disampaikan nggak hadis ini, ilmu ini? Disampaikan nggak oleh Mu'ad?
Disampaikan buktinya kepada kita. Artinya saat pas disampaikan oleh umat ini tadarruj dan bertahap. Yang kelima, mungkin karena waktunya mepet, kita akhiri dengan yang 5 saja. Al-murunat wa taisir. Pemahaman mendalam menjadikan kita itu dalam bermuamalah, dalam beragama ini menjadikan kita lebih bijaksana, elastis di dalam menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Ada manhaj taisir, manhaj kemudahan dalam kita beragama yang terkadang harus kita ambil dalam situasi tertentu, dan ini membutuhkan pemahaman. Manhaj fikih kita, manhaj syariah kita itu adalah mempermudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama sesuatu yang susah bagi kalian. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Allah itu melepaskan belenggu-belenggu beban berat bagi umat Nabi Muhammad SAW yang pernah dibebankan kepada umat sebelumnya. Jadi umat Nabi Muhammad diberikan keringanan-keringanan. Rasulullah sendiri mengatakan, bu'istu bil hanifiyyati samhah, aku diutus dengan agama yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan mempersulit. Itu prinsip Islam, prinsip syariat, prinsip Quran, prinsip sunnah, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada terkadang rukhsah-rukhsah yang boleh diambil dalam situasi tersebut dan orang tidak boleh kaku. Bahkan namanya rukhsah, kemudahan itu adalah inti daripada pemahaman. Sehingga Imam Ats-Tsauri itu mengatakan, innamal fiqhu ar-rukhsatu atau ar-rukhsu min thiqah. Yang dinamakan pemahaman yang benar-benar mendalam itu adalah ketika bisa memberikan solusi kemudahan, dan solusi kemudahan itu bersumber dari orang yang terpercaya, orang yang punya pemahaman yang mendalam. Wa amma at-tashaddud fayuhsinuhu kullu ahad, kata beliau. Adapun kaku, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak bisa, itu semua orang bisa, gampang. Karena rata-rata yang seperti itu yang hanya berpatokan pada tekstualnya. Seperti dalam situasi pandemi seperti ini, butuh kelenturan kita di dalam memahami agama kita, dalam memahami syariat kita. Bolehnya kita sholat pakai masker meskipun itu dalam situasi normal dimakruhkan. Ulama rata-rata dan bahkan mayoritas semuanya mengatakan makruh memakai masker itu. Tapi boleh saat pandemi karena situasi darurat. Banyak hal di dalam agama kita, dalam syariat kita ini yang awalnya nggak boleh jadi boleh karena alasan-alasan yang disyariatkan. Maka seperti itu pula kita juga sholat dengan soft berjarak. Ini kan di sebagian masih jadi polemik, Pak. Akhir-akhir ini, kalau di awal pandemi masih oke lah, umat banyak yang menerima, diam, menerima saja. Bahkan masih ditutup juga banyak yang menerima, nggak masalah meskipun ada sedikit yang masih menyangkal, masjid ditutup, pasar dibuka dan lain sebagainya. Hal seperti itu juga butuh al-fahm, pemahaman yang mendalam. Kalau situasi saat ini banyak di antara masjid yang berdebat hanya gara-gara softnya jarak apa mepet. Karena merasa sudah terbiasa dengan situasi pandemi sehingga mulai menyangkal. Enggak masa sampai kapan kita harus berjarak terus? Sementara yang lain mengatakan, kan pandemi belum selesai, harus berjarak. Nah, ini juga butuh pemahaman jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa yang pengen mepet itu juga punya dalil. Sawsufakum, rapatkanlah barisan. Yang pengen berjarak juga punya dalil. Nah, sekarang kembali kepada keputusan masjid mau jarak apa enggak. Kalau jarak maka semuanya sebaiknya taat dan nurut, biar bersatu, biar menjaga ukhuwah. Nah, ini perlu terkadang harus dikedepankan, dan ini adalah berpijak dari pemahaman kita. Kenapa? Yang berjarak itu juga punya dalil. Ya, karena Rasulullah juga mengatakan dalam sunnahnya, la dharara wa la dirar, enggak boleh menimbulkan madarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berarti kan orang yang berjarak menjalankan sunnah juga. Bukan hanya yang mepet, yang berjarak juga menjalankan sunnah. Jadi sama-sama menjalankan sunnah, sama-sama punya dalil. Allah juga mengatakan, wala tulqu bi'aydikum ila tahluka, jangan kamu bawa diri kamu kepada binasaan. Ya. Orang-orang medis mengatakan kalau
mepet dan sebagainya, itu bisa menimbulkan penularan dan sebagainya. Maka agama baru bisa bilang bahwa itu sebaiknya berjarak. Nah, mereka punya dalil juga. Yang berjarak punya dalil, yang mepet juga punya dalil. Maka ketika kita punya pemahaman dan menguasai masalah-masalah seperti ini, tidak lagi menjadi polemik. Banyak sekali jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi daripada punya pemahaman mendalam tentang agama ini, namun waktunya tidak cukup untuk kita sampaikan semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu alam. Ini gimana biasanya, Pak? Silakan kalau ada pertanyaan.